حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kemarin sudah kita baca datangnya Farwah ibn Musaik al-Muradi dan juga Amr ibn Ma'di Karib, dan bahwasanya Farwah ibn Musaik al-Muradi diserahi oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kaumnya untuk mengurus urusan zakat, dan beliau terus di bawah perintah Rasulullah SAW sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Amr ibn Ma'di Karib dikatakan ketika wafatnya Rasulullah sallallahu dia murtad dan menjelekkan kepemimpinan Farwah ibn Musaik, dicerca, dimaki, bahkan dia ucapkan dengan syairnya, wajadna mulka Farwah syarra mulkin, bahwasanya aku dapati kepemimpinan Farwah adalah sejelek-jelek kepemimpinan. Bahkan dia mengucapkan kata yang jelek, katanya himaran safaman khuruhu bitafrin, disebut himar, keledai-keledai yang dungu, kata dia, yang moncongnya seperti ini dan seperti itu. Astagfirullah. Dan ini menunjukkan kalau dia bukan sahabat. Karena sahabat disebutkan oleh Ibnu Katsir, definisinya adalah man laqiya ar-rasul wa amana bihi wa mata ala dzalik. Definisi seorang sahabat yang pantas kita sebut radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang bertemu Rasulullah SAW walaupun sesaat, kemudian beriman dengannya, dan kemudian mati dalam keadaan iman. Itu dikatakan dengan sahabat. Sehingga orang ini tidak pantas disebut sahabat dan tidak pantas disebutkan dengan radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang saya sebutkan dengan keliru mengucapkan radhiyallahu taala anhu di awalnya, maka itu adalah salah. Dan itu adalah keliru. Orang yang murtad tidak dikatakan radhiyallahu anhu sama sekali, dan bahkan dikatakan la yardallahu anhu, Allah tidak ridha kepadanya. Sehingga ini juga sebagai bantahan bagi mereka yang berkata di antara sahabat ada yang murtad. Kita katakan tidak, sahabat tidak ada yang murtad. Yang murtad bukan sahabat. Sahabat bukan munafik, dan munafik bukan sahabat. Yang berikutnya adalah qudumul Ash'ath ibn Qais fi wafdi Kindah. Yang berikutnya adalah datangnya Ash'ath ibn Qais fi wafdi Kindah. Dan ini mudah-mudahan masih ingat bahwa ini menerangkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekah,
Maka engkau lihat manusia masuk dalam agama Allah afwajan. Afwajan bentuk jamak dari fauj. Faujan, faujan. Bukan pakai zai, tapi pakai jim, faujan. Artinya bergelombang-gelombang, berutusan-utusan, berkelompok-kelompok datang. Sehingga kita sebutkan sekarang babnya tentang datangnya fulan, datangnya rombongan fulan, datangnya rombongan fulan, datangnya rombongan fulan. Ada yang sungguh-sungguh datang untuk masuk Islam. Ada yang memiliki makar yang ternyata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka memiliki rencana, Allah pun memiliki rencana, dan rencana Allah pasti yang akan terjadi. Maka siapa yang datang ternyata rencananya ingin membunuh Rasulullah, malah dia yang terbunuh dengan penyakit yang Allah takdirkan kepadanya ketika dia perjalanan pulang. Demikian pula apa yang terjadi pada yang lainnya. Yang jelas ini kita bahas tentang kudum Bani Fulan. Kudum Bani Fulan menunjukkan datangnya mereka kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam secara umum. Walaupun di antara mereka ada yang ternyata tidak dari hatinya, sehingga ketika Rasulullah wafat dia murtad kembali, seperti Amr ibn Ma'di Karib. Dan juga ada yang berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi yang lainnya secara umum mereka datang untuk masuk Islam, seperti yang kemarin, yaitu Farwah ibn Musaik al-Muradi dan rombongannya. Dan yang berikut ini adalah Ash'ath ibn Qais fi wafdi Bani Kindah. Namanya Ash'ath ibn Qais, utusan dari suku Bani Kindah. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ash'ath ibn Qais. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ash'ath ibn Qais fi wafdi Kindah bersama rombongan utusan dari Kindah. Fahaddatsani Az-Zuhri. Kata Ibnu Ishaq menyampaikan kepada aku Ibnu Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri Ibnu Shihab annahu qadima ala Rasulullah sallam, bahwasanya datang menemui Rasulullah sallam Ash'ath ibn Qais fi 80 rakiban, bersama 80 orang berkuda. 80 orang yang berkuda atau berkendaraan. Tidak sebutkan kuda, rakiban yakni berkendaraan. Min Kindah, dari Bani Kindah. Dan itu sudah isyarat kalau rombongan ini bukan rombongan fuqara, tapi rombongan yang agnia, orang-orang yang cukup kaya. Kenapa biasanya imma 1, 2 orang atau 3 orang satu kendaraan buat 3 orang, atau satu kendaraan kadang-kadang buat 4 orang, bergantian. Yang satu nuntun, yang satu naik, atau yang 2 naik, yang 2 berjalan, nanti bergantian begitu. Tetapi di sini 80 rakiban, 80 semuanya berkendaraan. Fadakhalu, maka mereka masuk menemui Rasulullah SAW masjidahu, masuk ke masjidnya. Wa qad rajjalu jumamahum, dalam keadaan mereka sudah bersisir, menyisir rambut-rambut mereka. Jumam bentuk jamak dari jummah. Jummah itu kalau rambut dikumpulkan itu namanya jummah. Wa takahhalu, dalam keadaan mereka sudah bercelak, memakai celak di mata-mata mereka. Alaihim jubabul hibarah, mereka memakai jubah-jubah dari Yaman. Hibarah adalah salah satu jenis jubah yang khas bahannya dari Yaman, yang biasanya lurik, bergaris-garis. Wa qad kaffafuha bil harair, bahkan sudah diberi apa itu bahasa tukang jahit, apa, ban ya, di pinggirnya ada sutranya. Apa yang di pinggirnya, setiap pinggirnya dikasih apa namanya itu? Bordel atau ban? Kurang lebih begitu. Sutra, pakainya sutra dari mulai lehernya sini sampai ke bawahnya. Jadi ini menunjukkan yang berikutnya. Pertama, mereka semua berkendaraan. Yang kedua, mereka semua rapih bersisir, bersih bercelak. Yang ketiga, jubah-jubah mereka memiliki ban atau strip di pinggir bajunya dari mulai lehernya dari sutra. Wa qad kafafuha bil harir. Falamma dakhalu ala Rasulullah SAW, ketika masuk menemui Rasulullah SAW,
Qala, maka Rasulullah bersabda pada mereka, alam tuslimu, bukankah kalian sudah masuk Islam? Ini bukankah kalian sudah menyatakan keislaman? Qalu bala, kata mereka, tentu kami sudah masuk Islam. Qala fama balu hadzal harir fi a'naqikum. Kalau begitu bagaimana dengan sutra yang ada di leher-leher kalian, yang menghiasi jubah-jubah mereka? Qala fashaqquhu minha fa'alqawhu. Maka ketika mereka tahu bahwa sutra bagi laki-laki tidak boleh, maka mereka robek strip tadi atau ban tadi dari lehernya dan kemudian dibuang. Fa'alqawhu, mereka buang semuanya. Ini mereka orang-orang yang sami'na wa ta'na. Begitu dikatakan haram, mereka robek dan mereka buang. Thumma qala lahu al-Ash'ath ibn Qais. Kemudian berkata pimpinan rombongan yaitu Ash'ath ibn Qais, ya Rasulullah, nahnu banu akilil murar wa anta ibnu akilil murar. Ya Rasulullah, kami anak-anak akilil murar, sedangkan engkau juga sama, anak dari akilil murar. Akilil murar julukan dari satu kaum, tapi sesungguhnya kaum dari ibu Rasulullah SAW, bukan dari bapak. Engkau dari turunan akilil murar dan kami juga turunan akilil murar. Rasulullah SAW tersenyum. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah hanya tersenyum dan kemudian berkata, nasibu bihadan nasab Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa Rabi'ah ibn Al-Harith. Yang menasabkan diri mereka dengan nasab ini dulu adalah Abbas ibn Abdul Muttalib dan Rabi'ah ibn Al-Harith. Wa kana Al-Abbas wa Rabi'ah, sedangkan Abbas dan Rabi'ah adalah dua orang pedagang. Dan biasanya pedagang itu berjalan jauh dari satu negeri ke negeri lainnya. Maka dua orang ini, kana idza sya'a fi ba'dil Arab, kalau dia sudah jauh dari negeri Arab atau sudah dia jauh di negeri-negeri lain, fasu'ila mimman huma, kemudian ditanya, dari suku apa kamu? Biasanya dua orang ini, Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah bin Harith, akan menjawab, nahnu Banu Akilil Murar, kami adalah turunan Bani Akilil Murar. Kenapa yang mereka sebut adalah nasab dari ibunya? Karena Banu Akilil Murar adalah suku yang terhormat, suku para raja dan orang-orang kaya. Maka dua orang tadi dari Quraisy mengaku-ngaku Banu Akilil Murar, yata'azzazani bidzalik, keduanya berbangga dengan nasab itu. Wa dzalika anna Kindah kanu mulukan. Yang demikian karena suku Kindah adalah suku para raja. Sudah kita katakan tadi ciri-cirinya, datang semuanya berkendaraan, rambutnya bersisir rapi, dengan jubah yang bagus, berendakan sutra atau dilapisi, dikasih ban di tepi-tepinya dengan sutra. Tsumma qala lahum, maka ketika mereka berkata, anu Banu Akilil Murar, Rasulullah SAW tahu, tersenyum. Kenapa? Karena tahu yang mereka maksud. Dulu Abbas bin Abdul Muttalib dan Rabi'ah bin Harith, dua tokoh Quraisy, dua pedagang besar, yang ketika mereka dalam keadaan jauh dari kaumnya, sudah di Yaman sana misalnya, mereka ketika ditanya mimman huma, dari mana keduanya, dari suku apa kalian berdua, keduanya akan menjawab, nahnu Banu Akilil Murar, kami dari turunan Akilil Murar. Sesungguhnya tidak salah, karena memang dari ibu mereka adalah Akilil Murar. Mahfum. Tetapi nasab dalam Islam bukan dari perempuan. Adapun dua pedagang tadi zaman dulu, zaman jahiliyah, karena khawatir saja, khawatir diganggu dan sebagainya, maka menasabkan kepada yang dihormati oleh mereka. Orang-orang Yaman menghormati Banu Kindah, dan Banu Kindah itu Banu Akilil Murar. Sehingga mereka akan berkata, nahnu Banu Akilil Murar. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka tahu Rasulullah SAW adalah masih saudara, masih ponakannya Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Berarti dari Banu Akilil Murar juga, kan begitu. Ketika dikatakan, ya Rasulullah, nahnu Banu Akilil Murar wa anta
Banu Akilil Murar. Dan biasa orang Arab kalau ketemu dan perkenalan dengan orang Arab pasti akan bertanya tentang nasabnya. Setelah itu akan menghubungkan, kamu dengan saya itu berhubungan nasabnya begitu. Dan itu untuk keakraban mereka. Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami Banu Akilil Murar dan kamu juga Banu Akilil Murar. Rasulullah tersenyum. Itu dulu Ibnu Abbas, Ibnu Abdul Muttalib dan Rabi'ah bin Harith menyatakan seperti itu karena menganggap itu adalah satu yang bisa dibanggakan karena begini karena begitu. Maka kata Nabi, la, tidak. Adapun nasabku, thumma qal, kemudian berkata, la, banahnu Banu Nadhr ibni Kinanah. Tidak, bahkan kami itu sesungguhnya Banu Nadhr ibni Kinanah. Perhatikan Rasulullah SAW. Tidak basa-basi dalam perkara hak. Tidak basa-basi dalam perkara hak. Walaupun ini baru masuk Islam, kalau dikatakan haramnya haram. Oh jangan ini orang baru, kasihan. Enggak. Kamu masuk Islam kan? Iya. Apa itu sutra di lehermu itu? Oh haram ya Rabb. Haram. Dilepas, dirobek saat itu juga. Ini azakumullah yang namanya syariah. Tidak bisa kemudian ditawar-tawar. Oh kasihan, janganlah. Tidak bisa. Kalau haramnya haram, halal ya halal. Maka akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukankah kalian muslimin? Apa itu sutra di leher kalian? Maka mereka robek sutranya dari jubah-jubah mereka. Yang kedua, ketika dikatakan nahnu Bani Akilil Murar wa anta Bani Akilil Murar, Rasul tersenyum, tidak marah, memaklumi, karena memang mereka mendengarnya dulu dari tokoh-tokoh pedagang Quraisy yang membanggakan ibu mereka Banu Akilil Murar supaya dianggap turunan orang terhormat, orang-orang kaya dari Bani Kindah. Tetapi al-haq tetap al-haq, bahwa nasab bukan dari perempuan tetapi dari laki-laki. Maka Nabi membantah di akhirnya dengan kalimat la, dengan senyum, karena ini orang baru masuk Islam. Rasul tersenyum dan menyatakan itu dulu Abbas dan Rabi'ah yang menyatakan demikian karena menganggap demikian karena itu adalah suku besar, suku terhormat. Adapun sesungguhnya kami dari bapak adalah Banu Nadhr ibni Kinanah. Kami turunan Nadhr ibni Kinanah, yakni Quraisy. Ini salah seorang atau salah satu pecahan-pecahan Quraisy. Kemudian menasihati, la taqfu ummana, jangan kalian menelusuri nasab ibu kami. Wala nantafi min abina, dan jangan menghilangkan nasab bapak kami. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Pertama kalimatnya la taqfu ummana, jangan menelusuri nasab dari ibu kami. Tetapi carilah nasab, menelusuri nasab dari bapak-bapak kami. Maka wala nantafi min abina, maka kita jangan menghilangkan nasab bapak-bapak kita. Jangan menyambung ke ibu dan jangan melupakan nasab bapak. Bahkan ada ancaman dalam riwayat yang sahih, man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar, sampai disebutkan kufur walaupun kufur amali. Siapa yang menasabkan tidak kepada bapaknya maka dia telah kufur. Menunjukkan kerasnya menisbatkan nasab kepada bukan bapaknya yang melahirkannya atau yang menyebabkan kelahirannya. Walaupun bapak angkat gak boleh. Oh ini anak si fulan, bukan, anak angkatnya si fulan. Rasulullah SAW ketika tadinya dikenal bahwa yang diangkat anak oleh Rasulullah SAW sebagai Ibnu Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Zaid ibn Harithah. Sampai ketika turun ayat ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, maka saat itu Rasulullah SAW melarang, jangan bilang Zaid bin Muhammad, ucapkan Zaid bin Harithah. Maka sampai hari ini Zaid bin Harithah padahal anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak dari salah seorang kalian. Kalau bukan bapak dari salah seorang kalian, maka jangan menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana berarti turunan Ali bin Abi Thalib?
Apakah cucu Rasulullah SAW? Kalau nasabnya dari anak-anaknya Ali kepada Ali, dari Ali kepada Abu Talib. Jadi kalau dikatakan Jaddal Husaini, siapa itu Jaddal Husaini? Kan mereka ketika memuji Rasulullah SAW memuji tentang Hasan dan Husain dikatakan Jaddal Husaini. Atau memuji Nabi dengan kalimat Jaddal Husaini, kakeknya dua Husain, yakni Hasan dan Husain. Siapa kakeknya Hasan dan Husain? Kalau menurut ajaran Islam, syariat Islam, nasab itu kepada bapak. Siapa Jaddal Husaini? Abu Talib, yang sampai matinya kafir. Sampai matinya kafir. Hasan Husain anaknya Ali, Ali anaknya Abu Talib. Sehingga keliru mereka menyatakan Jaddal Husaini. Dan Nabi menyatakan la taqfu ummana. Jangan kalian mencari nasab dari ibu. Wala nantafi min abina, dan jangan kita lupakan nasab bapak-bapak kami. Artinya nisbatkanlah kepada bapak, jangan kepada ibu. Ini masya Allah. Sehingga seharusnya tidak menyatakan demikian, bahwa Rasulullah SAW walaupun dikatakan dalam keadaan beliau memiliki sekian kemuliaan, sekian ketinggian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Al-Hasan Al-Husain juga demikian, tetapi jangan sampai kita menyatakan kalimat yang salah, menasabkan dengan nasab yang salah. Turunan Ali, turunan Rasulullah, bukan turunan Ali. Itu kan nasabnya kepada Rasulullah, bukan kepada Ali. Kita masih sopan, sebab kalau diangkat lagi ke atasnya bukan Ali, Abu Talib. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Tetapi kita masih menghormati mereka turunan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, sudah mulia. Turunan Ali sudah cukup. Jangan sampai berlebihan. Adapun Rasulullah, Allah katakan dengan tegas, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak salah seorang kalian, bukan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Naam, min rijalikum. Lo Fatimah, itu bukan rijal. Yang kita bahas, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukan bapak laki-laki kalian. Artinya tidak ada seorang pun yang nasabnya bersambung pada Rasulullah SAW dari laki-laki. Tidak ada. Barakallahu fikum. Kembali kepada kisah bahwasanya disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada utusan-utusan tadi dari Bani Kindah yang dipimpin oleh Ash'ath ibn Qais yang berjumlah 80 orang berkuda atau berkendaraan. Rasulullah SAW menyatakan ucapan mereka tadi tidak dengan basa-basi, dengan tegas, bahwasanya kami bukan Banu Akilir riba, bukan Banu Akilir murar, tetapi kami Banu Nadhr ibn Kinanah. Kami adalah anaknya atau turunan Nadhr ibn Kinanah. La taqfu ummana wa la nantafi min abina. Jangan kalian telusuri dari nasab ibu, dan jangan kalian lupakan nasab bapak-bapak kami. Faqala al-Ash'ath ibn Qais, maka Ash'ath ibn Qais menyatakan kepada kaumnya, hal fariqtum ya ma'syara Kindah? Apakah kalian sudah selesai, wahai utusan dari Bani Kindah? Artinya sudah selesai urusannya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Kalau sudah, maka aku nasihatkan kalian. Lihat kalimat terakhir dari Ash'ath pada mereka, wallahi la asma' rajulan yaquluha illa darabtuhu 80. Berani ada orang yang menyatakan seperti itu, aku akan cabuk 80 kali. Ini juga bukti yang berikutnya dari keadaan mereka sungguh-sungguh masuk Islam dan betul-betul sami'na wa ta'na. Begitu dikatakan sutra haram, langsung mereka robek dari leher-leher mereka, renda tadi atau ban tadi mereka robek dari bajunya. Demikian pula ketika dikatakan tidak boleh menasabkan kepada ibu, dia ancam anak buahnya. Dengan kalian semua sudah selesai, awas. Ada di antara kalian yang menisbatkan kepada ibu atau menjuluki Rasulullah SAW dengan akil murar, Banu Akil murar, akan aku cambuk dengan 80 kali cambukan. Karena bila na'azakumullah, dan itu subhanallah sesuai dengan syariat Islam. Wallahu ta'ala padahal dia baru masuk Islam. Apa sesuai? Karena hukuman orang yang berdusta itu dipukul, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jumlahnya 80 jaldah. Menuduh dengan tanpa bukti 80 jaldah. Berbicara dengan dusta 80 jaldah. Atau seperti ancaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengancam orang-orang yang ghulu dan berlebih-lebihan terhadap Ali, kata Ali pada mereka, la tarfa'uni
La tufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar. Jangan kalian angkat aku di atas Abu Bakar wa Umar. Jangan diunggulkan aku di atas Abu Bakar wa Umar. Siapa yang mengunggulkan aku di atas Abu Bakar wa Umar, illa jallatuhu haddal muftari. Sungguh akan aku cambuk dia dengan cambukan seorang pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Jadi Ali mengancam kaum Syiah yang berlebih-lebihan terhadapnya dan menyatakan lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar, maka Ali menganggapnya itu berdusta. Sedangkan hukuman orang pendusta, thamanina jaldah, aku cambuk dengan 80 kali cambukan. Maka dicambuklah mereka menyatakan seperti itu oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, dan beliau Amirul Mukminin dengan 80 kali cambukan. Dan itu didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa, dan dikatakan oleh beliau diriwayatkan sekian puluh riwayat, bahkan sampai 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang beliau berdiri di mimbar Kufah dan menyatakan ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan 80 kali cambukan. Demikian ikhwan a'azakumullah, datangnya utusan dari Bani Kindah, Ash'ath ibn Qais dari daerah Yaman atau di sekitar Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.